Pagi itu di hari Rabu, 7 Juli tahun 1993, seorang petugas kebersihan kota sedang melakukan rutinitasnya untuk membersihkan kawasan perumahan elit di Tunku Hill, Malaysia. Kawasan ini memang dikenal sebagai tempat berkumpulnya hunian mewah yang dipenuhi dengan pepohonan hijau nan asri. Namun, tak ada seorang pun yang menyangka bahwa di balik lingkungan yang tenang itu, sebuah tragedi mengerikan akan terbongkar. Kebetulan saat itu si petugas kebersihan sedang melakukan pemotongan rumput. Awalnya semua berjalan tanpa hambatan, tetapi langkah petugas kebersihan itu tiba-tiba terhenti ketika ia melihat dua kantong plastik hitam tergeletak di sekitar semak-semak. Saat itu ia hanya mengira kantong itu berisi sampah biasa yang dibuang sembarangan. Karena itu, ia kemudian membungkuk dan berusaha mengangkat kantong plastik tersebut. Namun ketika petugas kebersihan itu mencobanya, kantong tersebut terasa jauh lebih berat dari dugaan. Rasa penasaran membuatnya membuka salah satu kantong tersebut. Dan saat itulah petugas kebersihan itu menemukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di dalamnya terlihat potongan lengan manusia yang sudah mulai membusuk. Melihat hal demikian, ia langsung panik, kemudian menjatuhkan kantong tersebut lalu berlari sejauh mungkin. Meski dalam kondisi syok, petugas kebersihan itu tetap segera melaporkan temuannya kepada pihak kepolisian setempat. Tak lama setelah mendapatkan laporan tersebut, polisi pun akhirnya tiba di lokasi. Ketika diperiksa, memang benar kedua kantong plastik hitam itu berisi potongan tubuh manusia. Tanpa membuang banyak waktu, polisi langsung melakukan penyisiran di sekitar area ditemukannya potongan tubuh tersebut. Hasilnya semakin mengerikan. Tak jauh dari titik pertama, mereka kembali menemukan kantong hitam lain yang berisi potongan bagian bawah manusia yang juga mulai membusuk. Banyak belatung terlihat merayapi potongan itu, membuat semua yang melihatnya langsung mual. Setelah penemuan tersebut, tim forensik segera melakukan pemeriksaan awal. Dari hasilnya, mereka menyimpulkan bahwa potongan tubuh tersebut milik seorang wanita yang diperkirakan berusia sekitar 30 tahun. Namun, ada satu masalah yang membuat pihak kepolisian kesulitan mengungkap identitas korban. Dari seluruh bagian tubuh yang ditemukan, mereka tidak berhasil menemukan kepala korban. Tak ada kepala, tentu tak ada wajah yang bisa dikenali. Namun setelah 3 hari atau lebih tepatnya pada 11 Juli 1993, berkat pencarian intensif yang dilakukan oleh pihak kepolisian, mereka akhirnya berhasil menemukan dua kantong hitam tambahan yang terletak agak jauh dari lokasi pertama. Di dalamnya terdapat potongan tubuh yang tersisa termasuk kepala korban. Total kini polisi berhasil mengumpulkan sekitar 11 potongan tubuh yang diyakini merupakan milik orang yang sama. Saat ditemukan, kondisi kepala korban sudah sangat mengerikan. Wajahnya membengkak hingga hampir tidak lagi menyerupai manusia. Hal ini tentu menyulitkan pihak kepolisian dalam proses identifikasi. Apalagi pada tahun itu, teknologi forensik masih belum secanggih sekarang, sehingga polisi mau tidak mau harus menggunakan cara yang tidak biasa. Mereka merilis ciri-ciri fisik korban kepada publik, termasuk 6 gigi palsu, kuku yang terawat, serta alis yang rapi. Namun hal itu ternyata belum cukup. Demi mempercepat proses identifikasi, polisi akhirnya mengambil keputusan kontroversial. Mereka secara terang-terangan mempublikasikan foto kepala korban di surat kabar tanpa sensor sedikit pun.
Bagi warga Malaysia kala itu, gambar tersebut mungkin menjadi salah satu foto paling mengerikan yang pernah mereka lihat, yang tentu menimbulkan trauma psikologis mendalam bagi banyak orang yang melihatnya. Walau sudah menggunakan cara yang tak biasa, identitas korban belum juga diketahui. Seperti sebelumnya, teknologi forensik di Malaysia kala itu belum semaju sekarang. Polisi tak mampu melakukan rekonstruksi wajah dari kepala dengan kondisi sehancur itu. Sampai pada akhirnya mereka meminta bantuan kepada seorang pelukis jalanan yang bernama Amiruddin. Pemilihan Amiruddin tentu bukan tanpa sebab. Sebelumnya, Amiruddin sendiri diketahui pernah membantu polisi dalam menangani kasus lewat sketsa lukisan wajah yang ia buat. Kini Amiruddin kembali diminta untuk menggambar wajah korban berdasarkan kondisi kepala yang rusak tersebut. Amiruddin pun mulai mempelajari foto kepala korban dan bahkan dirinya juga ikut ke kamar jenazah untuk melihat langsung kondisi korban. Di dalam, Amiruddin mulai menutup matanya lalu meraba kontur wajah korban dengan tangannya. Hal itu dilakukan karena ia mencoba untuk menangkap bentuk asli wajah korban dengan instingnya. Sekitar 4 jam kemudian, Amiruddin pun menyelesaikan 3 buah sketsa wajah dari korban. Hasil sketsa tersebut terlihat sederhana dan tidak terlalu detail. Namun, sudah cukup jelas menggambarkan bentuk wajah si korban. Menurut Amiruddin, dirinya mengaku tak bisa menggambar dengan akurat karena riasan dan juga gaya rambut dapat mengubah penampilan seseorang. Tapi yang pasti, ia meyakini kalau ada orang yang mengenal korban, mereka akan bisa mengenalinya. Di dalam sebuah wawancara, Amiruddin mengatakan dirinya kini memutuskan untuk menjadi seorang vegan karena dihantui bayangan kepala dari korban. Semua sketsa yang dibuat Amiruddin akhirnya dirilis ke publik. Hanya beberapa jam setelah itu, polisi menerima laporan dari seorang pemilik rumah kontrakan di kawasan Bangsar. Ia mengatakan bahwa salah satu penyewanya, seorang wanita, sudah beberapa hari ini tidak terlihat. Menurutnya, wajah yang ada di dalam sketsa itu sekilas mirip dengan si penyewa. Menerima laporan tersebut, polisi pun segera bergerak cepat. Mereka langsung mendatangi rumah kontrakan yang dimaksud. Ketika pertama kali polisi memasuki rumah itu, mereka tidak menemukan siapapun di sana. Namun, polisi menemukan sebuah foto seorang wanita penghibur dan kertas dengan alamat di Kota Baru, Kelantan. Berkat temuan itu, polisi akhirnya berhasil menghubungi keluarga penyewa tersebut yang diketahui bekerja di sebuah bar di kota Pataling Jaya. Mereka kemudian meminta saudara penyewa itu datang untuk melakukan identifikasi terhadap korban. Keesokan harinya, kakak dari penyewa itu mendatangi kamar jenazah. Meski diliputi rasa takut, ia akhirnya mengkonfirmasi bahwa korban memang benar adalah adiknya. Salah satu ciri yang membuat sang kakak yakin adalah kebiasaan adiknya merapikan rambut di area intim. Sesuatu yang biasa ia lakukan karena profesinya sebagai wanita penghibur di bar, tempat ia sering mengenakan pakaian terbuka. Di tanggal 21 Juli 1993, akhirnya identitas korban pun dapat terungkap. Nama korban adalah Lily Chua, berusia 30 tahun yang juga dikenal dengan nama panggung Little Red. Nama Lily sendiri sebenarnya merupakan sosok yang cukup dikenal di dunia hiburan malam Kuala Lumpur. Ia diketahui lahir di Kota Baru dan sudah bekerja di industri tersebut lebih dari 15 tahun. Lily merupakan anak terakhir dari 5 bersaudara.
Sedari kecil, kehidupan Lily bisa dibilang tidaklah mudah. Sebelumnya, Lily pernah menikah dan memiliki 2 anak laki-laki. Namun rumah tangganya hanya bertahan selama 2 tahun sehingga Lily akhirnya harus berjuang sendiri untuk merawat kedua anaknya. Demi bisa bekerja, ia sampai harus rela menitipkan anak-anaknya ke panti asuhan. Pada awalnya, Lily bekerja sebagai penjahit di sebuah pabrik kostum untuk penari bar. Namun setelah mengetahui bahwa penghasilan wanita penghibur cukup besar, Lily akhirnya memutuskan untuk ikut terjun menjadi penari. Yang mengenaskan, hanya 1 bulan sebelum jasadnya ditemukan, Lily baru saja membuka bar miliknya sendiri di Petaling Jaya, sebuah impian yang sudah lama ia dambakan. Setelah identitas dan latar belakang Lily terungkap, polisi pun memperdalam investigasi terkait hubungan sosialnya. Salah satu nama yang muncul adalah seorang pria yang bernama Michael berusia 33 tahun. Michael sendiri berprofesi sebagai guru piano yang juga pernah mempelajari ilmu teologi di Singapura. Bahkan ia juga sempat bekerja sebagai misionaris. Polisi pun segera memanggil Michael untuk menjalani proses interogasi. Dilihat dari luar, penampilan Michael tampak kalem dengan kacamata yang membuatnya terlihat seperti orang baik-baik. Namun siapa sangka Michael menyimpan rahasia yang tidak banyak orang ketahui. Meski sempat menyangkal keterlibatannya terhadap kasus kematian Lily, pada akhirnya Michael pun mengakui perbuatannya. Ia mengatakan kalau awal kali keduanya bisa bertemu adalah ketika Michael mengajar les vokal kepada Lily. Hubungan guru dan murid itu perlahan berkembang menjadi asmara terlarang. Hal ini lantaran Michael sebenarnya sudah menikah, namun ia tetap bersikeras melanjutkan hubungannya dengan Lily. Meski Lily dan Michael berusaha menutupi hubungan gelap mereka, pada akhirnya keluarga Michael mengetahui dan menentangnya. Sang ayah terutama sangat tidak menyukai sikap Michael yang mulai bermain-main dengan pernikahannya dan berharap ia segera mengakhiri hubungannya dengan Lily. Walau begitu, Michael tetap keras kepala dan memilih untuk melanjutkan hubungan gelapnya. Tahun demi tahun pun berlalu, hingga akhirnya petaka datang. Pada suatu waktu, Michael tiba-tiba memutuskan ingin mengakhiri hubungannya dengan Lily begitu saja. Ia mengaku sebenarnya sudah lama merasa terjebak. Di satu sisi, ia harus menjaga pernikahan resminya yang mendapat tekanan keras dari keluarga. Sementara di sisi lain, hubungannya dengan Lily semakin rumit karena penuh ancaman dan amarah. Apalagi Lily yang sudah banyak berkorban menuntut kepastian masa depan yang tidak pernah ingin ia berikan. Hingga akhirnya Michael tidak sanggup lagi menahan tekanan, hinaan, serta sikap posesif Lily. Ia juga menyebut bahwa Lily kerap menghina keluarganya, merendahkannya, serta menuntut pengembalian barang-barang yang pernah diberikannya. Puncaknya adalah ketika sang istri akhirnya mengetahui hubungan terlarang itu. Ia sempat berkonfrontasi langsung dengan Lily, namun Lily bukan tipe yang mau mengalah. Dengan temperamen kerasnya, Lily justru balik mengancam dan menghina. Bahkan ada saat di mana Lily terang-terangan mengancam akan memotong istri Michael menjadi 100 bagian. Hal itu membuat Michael semakin tertekan. Meski saat itu ia masih belum berani benar-benar memutuskan hubungan karena khawatir Lily akan bertindak nekat. Ketika Michael menyampaikan keinginannya untuk berpisah, Lily tentu saja kecewa. Namun ia tetap bersikeras ingin bersama Michael, apapun resikonya. Sampai akhirnya
pada suatu malam Lily tiba-tiba memaksa untuk datang ke rumah Michael dan istrinya. Meski saat itu sang istri sedang tidak berada di rumah, Michael sebenarnya sempat menolak. Namun ia tidak berdaya ketika Lily tetap bersikeras untuk datang. Sesampainya di rumah, Lily langsung mencoba merayu Michael untuk bermesraan. Namun lagi-lagi Michael menolak. Penolakan itu membuat Lily naik pitam hingga berteriak-teriak. Sementara Michael panik dan berusaha untuk menenangkannya. Lily kemudian berlari ke kamar mandi dan ketika keluar dalam keadaan telanjang, ia kembali mencoba menggoda Michael. Karena takut Lily akan bertindak lebih nekat jika terus ditolak, akhirnya Michael menyerah dan keduanya pun melakukan hubungan badan di sofa ruang tamu malam itu. Setelah beres, Michael kembali mencoba untuk membuka pembicaraan serius kepada Lily. Ia kembali menekankan kalau hubungan mereka harus segera diakhiri. Di momen itulah Lily meledak. Ia mengeluarkan sumpah serapah kepada Michael dan menuntut balasan atas pengorbanannya selama ini. Menurut Michael, kala itu Lily bahkan tiba-tiba mengambil pisau dan mulai menyerangnya dengan membabi buta. Michael sempat terluka di jarinya ketika ia mencoba untuk menghindar. Terjadi pergulatan sengit dari ruang tamu hingga ke kamar tidur. Dalam perebutan itu, Michael berhasil merebut pisau yang ada di tangan Lily dan tanpa sengaja menusukkannya ke bagian dada Lily. Sontak Lily pun ambruk, terengah-engah dan sebelum ia menghembuskan nafas terakhirnya, Lily sempat berkata, "Berani-beraninya kau melakukan ini padaku." Michael yang kala itu dalam kondisi syok pun hanya bisa terdiam menyaksikan Lily meregang nyawa. Namun tragedi tidak berhenti di situ. Karena panik, Michael mulai memikirkan cara untuk menyembunyikan kejahatannya. Ia lalu memutuskan untuk memutilasi tubuh Lily menjadi 11 bagian, memasukkannya ke dalam kantong plastik hitam dan membuangnya di kawasan Tunku Hill. Beberapa kantong ia tinggalkan di tepi jalan, sementara sisanya ia letakkan di lokasi yang lebih jauh. Michael juga sempat membakar dokumen-dokumen milik Lily, menghancurkan barang-barang pribadinya, serta mengambil perhiasannya. Atas pengakuannya itu, Michael kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di pengadilan. Awalnya, ia didakwa atas kasus pembunuhan dengan sengaja. Namun dakwaan tersebut kemudian diturunkan menjadi pembunuhan tanpa niat. Pada 9 Maret 1994, pengadilan menjatuhkan vonis 15 tahun penjara kepada Michael yang kemudian dikurangi menjadi 12 tahun penjara setelah pihaknya mengajukan banding. Selain itu, Michael diwajibkan membayar kompensasi sebesar Rp10.000 atau sekitar Rp40 juta kepada keluarga korban. Di sisi lain, istri Michael yang sedang hamil memilih untuk bercerai dan menggugurkan kandungannya. Gedung apartemen tempat terjadinya pembunuhan kemudian ditinggalkan banyak penghuni karena dianggap berhantu. Pada tahun 2000, Michael dibebaskan karena berkelakuan baik, mengganti namanya dan pindah bersama orang tuanya. Kabarnya ia kini melanjutkan studi teologi dan kembali menjadi misionaris. Hingga kini keberadaan Michael tidak diketahui dengan pasti. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and share. Sampai ketemu di kasus-kasus Channel House selanjutnya. Terima kasih. Bye.